Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar, pada video kali ini kita akan belajar bersama melanjutkan video sebelumnya pada mata pelajaran sosiologi untuk kelas 12 dengan unit satunya berjudul Bijaksana Masyarakatku. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Indonesia merupakan negara yang multikultural dengan berbagai suku bangsa yang mendiami kepulauan. Keragaman suku, bangsa masih terdapat sub-suku bangsa yang membentuk masyarakat dengan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, setiap masyarakat itu memiliki budaya tersendiri sehingga kearifan lokal pun dapat dalam setiap masyarakat menjadi berbeda-beda pula. Kearifan lokal menjadi suatu fenomena penting ketika masyarakat berubah mengalami kemunduran dan lemah. Kearifan lokal menarik perhatian para ahli untuk mengkaji dan mengembangkannya. Berikut ini merupakan beberapa pengertian kearifan lokal. Yang pertama, menurut Sibrani, menyatakan bahwa kearifan lokal adalah suatu bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat atau dikatakan bahwa kearifan lokal. Yang kedua, Sartini mengemukakan bahwa kearifan lokal adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Yang ketiga, menurut Haryati Subadio berpendapat bahwa kearifan lokal adalah suatu identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu untuk menyaring dan memiliki akan budaya yang masuk ke dalam diri dan watak dirinya. Yang keempat, menurut Keraf, bahwa kearifan lokal itu mencakup semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupannya dalam masyarakat ekologis. Yang kelima, Cahyono menyatakan bahwa kearifan lokal adalah suatu sistem nilai dan norma yang disusun, dianut, dipahami, dan diaplikasikan masyarakat lokal berdasarkan pemahaman dan pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan. Yang keenam, menurut Quaritch Wallace menyatakan bahwa kearifan lokal adalah kemampuan budaya setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua budaya tersebut berhubungan. Yang ketujuh, menurut Aprianto, kearifan lokal adalah berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan, dan dipertahankan oleh masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka. Ke-8, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal merupakan dasar untuk pengambilan kebijakan pada level lokal dalam kegiatan masyarakat. Dalam kearifan lokal terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya ini adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itu, kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan, baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Jadi, dapat dikatakan bahwa kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat berkaitan dengan kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Untuk mengenali wujud kearifan lokal, maka dapat dilihat dari ciri-cirinya, yaitu memiliki kemampuan mengendalikan, mampu bertahan dari pengaruh budaya luar, memiliki kemampuan mengakomodasi budaya luar, memiliki kemampuan memberi arah perkembangan budaya, dan memiliki kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Kearifan lokal merupakan fenomena yang luas dan komprehensif. Ruang lingkup kearifan lokal sangat banyak dan beragam sehingga tidak dibatasi oleh ruang.
Kearifan lokal lebih menekankan pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut, sehingga tidak harus suatu kearifan yang belum muncul dalam suatu masyarakat sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan, alam, dan interaksinya dengan masyarakat dan budaya lainnya. Bentuk kearifan lokal dapat dikategorikan ke dalam dua aspek. Yang pertama, kearifan lokal yang berwujud nyata atau tangible. Bentuk kearifan lokal ada yang dapat mudah langsung dikenali karena sifatnya yang nyata atau nampak dengan indera. Kearifan lokal yang berwujud nyata meliputi satu, tekstual. Beberapa jenis kearifan lokal seperti sistem nilai, tata cara, ketentuan khusus yang dituangkan ke dalam bentuk catatan tertulis seperti yang ditemui dalam kitab tradisional primbon, kalender, dan prasi atau budaya tulis di atas lembaran daun lontar, kulit, atau media lain. Yang kedua, bangunan atau arsitektural. Banyak bangunan-bangunan tradisional yang merupakan cerminan dari bentuk kearifan lokal, seperti bangunan rumah rakyat di Bengkulu. Bangunan rumah rakyat ini merupakan bangunan rumah tinggal yang dibangun dan digunakan oleh sebagian besar masyarakat dengan mengacu pada rumah ketua adat. Yang ketiga, benda cagar budaya atau tradisional atau karya seni. Karya seni itu misalnya keris, batik, dan lain sebagainya. Banyak benda-benda cagar budaya yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal, contohnya keris. Yang kedua, kearifan lokal yang tidak berwujud atau intangible. Kearifan lokal yang tidak berwujud seperti petuah yang disampaikan secara verbal dan turun-temurun bisa berupa nyanyian dan kidung yang mengandung nilai ajaran tradisional. Melalui petuah atau bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud lainnya, nilai sosial disampaikan secara verbal dari generasi ke generasi. Sifat lokalitas pada kearifan lokal terkait erat dengan kondisi daerah setempat. Kearifan lokal sendiri sudah ada sejak zaman dahulu di lingkungan masyarakat lokal sebelum berkembangnya teknologi seperti sekarang ini. Tipe kearifan lokal yaitu pertama, kearifan lokal dalam hubungan dengan makanan. Khusus berhubungan dengan lingkungan setempat, dicocokkan dengan iklim dari bahan makanan pokok setempat. Contohnya, sasi laut di Maluku dan beberapa tempat lain sebagai bagian dari kearifan lokal dengan tujuan agar sumber pangan masyarakat dapat tetap terjaga. Kemudian yang kedua, kearifan lokal dalam hubungan dengan pengobatan untuk pencegahan dan pengobatan. Contohnya, masing-masing daerah memiliki tanaman obat tradisional dengan khasiat yang berbeda-beda. Pada beberapa daerah, terutama di Jawa, obat tradisional ini dikenal dengan sebutan jamu. Yang ketiga, kearifan lokal dalam hubungan dengan sistem produksi. Tentu saja berkaitan dengan sistem produksi lokal yang tradisional, sebagai bagian upaya pemenuhan kebutuhan dan manajemen tenaga kerja. Contohnya, subak di Bali, di Maluku, ada masohi untuk membuka lahan pertanahan. Yang keempat, kearifan lokal dalam hubungan dengan perumahan. Disesuaikan dengan iklim dan bahan baku yang tersedia di wilayah tersebut. Contohnya, rumah orang Timur dan rumah yang terbuat dari gaba-gaba di Ambon. Yang kelima, kearifan lokal dalam hubungan dengan pakaian. Disesuaikan dengan iklim dan bahan baku yang tersedia di wilayah itu. Di samping itu, pakaian adat juga berkenaan dengan kepercayaan masyarakat di daerah itu. Kemudian, yang keenam, itu ada kearifan lokal dalam hubungan sesama manusia. Sistem pengetahuan lokal sebagai hasil interaksi terus-menerus yang terbangun karena kebutuhan-kebutuhan di atas. Contohnya budaya hubungan pela di Maluku yang berhubungan dekat dengan kebutuhan-kebutuhan pangan, perumahan, sistem produksi, dan lain sebagainya. Kearifan lokal lahir dari pemikiran dan nilai yang diyakini suatu masyarakat terhadap alam dan lingkungannya. Berbagai teknologi yang berkembang saat ini pada dasarnya memiliki potensi besar untuk merusak keseimbangan alam dan lingkungan. Berbagai bentuk eksploitasi terhadap alam kini sudah merupakan hal yang dianggap biasa. Nah, masuknya berbagai teknologi tersebut menyingkirkan peran kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Adapun fungsi kearifan lokal adalah untuk pengembangan iptek, untuk kelestarian dan konservasi sumber daya alam, untuk pengembangan sumber daya alam, sumber daya manusia, sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan,
bermakna sosial, bermakna etika dan moral, serta bermakna politik. Seperti sudah kita ketahui bahwa banyak fungsi dari kearifan lokal, seluruh kearifan lokal tadi dapat dikelompokkan menjadi beberapa dimensi. Yang pertama, pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal atau indigenous knowledge yaitu pengetahuan yang erat hubungannya dengan aspek pengelolaan SDA dan mata pencaharian atau sistem nafkah. Pengetahuan lokal dianggap tidak ilmiah sehingga pengetahuan lokal tersebut dibedakan atau diukur berdasarkan kepada pendekatan pengetahuan ilmiah. Nah, titik temu antara pengetahuan lokal yang tidak ilmiah dan yang ilmiah tersebut, keduanya berada pada bagaimana cara memahami dunianya masing-masing. Pengetahuan lokal dapat ditelusuri dalam bentuk pragmatis maupun supranatural. Pengetahuan dalam bentuk pragmatis menyangkut pengetahuan tentang kaitan pemanfaatannya sumber daya alam, dan dalam bentuk supranatural ketika pengetahuan itu menjadi seolah-olah tidak ilmiah. Yang kedua, nilai lokal. Kebiasaan yang berada dan dilaksanakan oleh masyarakat merupakan bukti bahwa dalam kehidupan bermasyarakat terdapat budaya yang mengikat untuk memenuhi kepentingan bersama. Dalam budaya tersebut terdapat nilai-nilai yang senantiasa menunjang tercapainya kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, agar nilai-nilai yang terdapat dalam budaya dapat terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat, diperlukan usaha dalam bentuk transformasi nilai-nilai budaya kepada masyarakat agar masyarakat dapat mempertahankan dan melaksanakan nilai-nilai budaya tersebut. Yang ketiga, keterampilan lokal. Kemampuan bertahan hidup atau survival dari setiap masyarakat dapat dipenuhi apabila masyarakat itu memiliki keterampilan lokal. Keterampilan lokal dari yang paling sederhana seperti berburu, meramu, bercocok tanam, sampai membuat industri rumah tangga. Keterampilan lokal ini biasanya hanya cukup dan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing atau disebut dengan ekonomi subsisten. Keterampilan lokal ini juga bersifat keterampilan hidup atau life skill, sehingga keterampilan ini sangat tergantung kepada kondisi geografis tempat di mana masyarakat itu bertempat tinggal. Yang keempat, sumber daya lokal. Sumber daya lokal ini pada umumnya adalah sumber daya alam, yaitu sumber daya yang tak terbarui dan dapat diperbarui. Masyarakat akan menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besar atau dikomersikan. Sumber daya lokal ini sudah dibagi peruntukannya seperti hutan, kebun, sumber air, lahan pertanian, dan pemukiman. Yang kelima, mekanisme lokal. Menurut para ahli, bahwa adat dan budaya setiap masyarakat itu memiliki pemerintahan lokal tersendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sebagai warga masyarakat. Masing-masing masyarakat mempunyai mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Ada masyarakat yang melakukan secara demokratis atau duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Ada juga masyarakat yang melakukan secara bertingkat atau berjenjang naik dan bertangga turun. Demikian penjelasan video pada pertemuan kali ini. Semoga yang sudah saya jelaskan dapat dipahami dengan baik oleh para warga belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.